kan penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Di statement-statement yang pertama-tama sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin selaku koordinator non-litigasi dari kami. Kemudian ada juga Pak Rizal Fadilah, juga sebelumnya tadi ada Pak Azam ya, yang sudah menyampaikan surat dan kami setelah surat itu diterima, kami melakukan konferensi pers ini. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi, dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, apa dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Bareskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Bareskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU. Dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman, Jokowi's Paper, dia mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim, ya, Pak Susno Dwaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang diberikan. Dan ini saya tambahkan sedikit ya. Alhamdulillah saya barusan saja hari Jumat yang lalu dari kota Solo. Solo itu kota tempat, dan di Solo itu kami berada di Kertopuran, daerah tempat, dan kami berada di Gedung Umat Islam ya, itu gedung yang sangat bersejarah, perkembangan Islam dekat Keraton Surakarta di Ningrat ya, di kawasan Baluarti. Kami mengadakan bedah buku. Diikuti oleh ratusan orang, ada sekitar hampir 300 orang, dan sukses. Dan di kota Solo yang kami tadinya khawatir, wah jangan-jangan kami menang penolakan, tidak sama sekali. Justru di sana masyarakat mengeluhkan, mulai dari saya turun di bandara, ya, sampai dengan kemudian kami makan sate, ya, di satu tempat, ya, itu semua masyarakat mengeluhkan, bahkan masyarakat minta tanda tangan, minta bukunya kemudian ditandatangani lagi dan lain sebagainya. Dari Solo perjalanan saya jalan darat ke Malang. Alhamdulillah di tengah jalan ketika kami melakukan sholat zuhur, ketika kami berhenti sholat asar, dan hampir sampai di kota Malang kami berhenti di rest area di Batu. Masyarakat rata-rata itu menunggu ya hasil ini, dan mereka melakukan apresiasi dan mereka menyampaikan salam kepada semua teman-teman tim hukum ya. Karena waktu itu saya hanya bersama Dr. Tifa dan saya bersama Pak Refli Harun ya, juga bersama teman yang lain. Ada satu
teman lain lagi. Alhamdulillahnya saya Malang, kenapa saya ini penting ya? Malang malam sebelum kami datang, kami mendapat kabar bahwa sekelompok orang melakukan persekusi. Sekelompok gerombolan orang melakukan, padahal itu adalah ceramah keagamaan yang tadinya dilaksanakan oleh Gus Nur. Kemudian ada Gus Raimon, ada juga Gus Arif. Itu dibubarkan, dijaga oleh mereka pada malam hari itu. Jadi nggak boleh. Ini jahat sekali. Ini benar-benar jahat. Padahal kami sudah mendapat izin. Ya, akhirnya malam hari itu juga kami ke Polres dibantu salah satu, hanya bergerak sendiri-sendiri. Ya, kami kemudian sampai kepada Polres dan kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sah. Alhamdulillahnya ini yang harus diketahui ya, karena narasi yang beredar kami dibubarkan. Pagi harinya alhamdulillah kami melangsungkan acara itu dengan sukses dan lancar banget di salah satu gedung, salah satu hotel yang ada di sana, tempat yang sama yang kami rencanakan. Ya, dan juga teman-teman yang lain ya, Pak Azam dan lain sebagainya, itu harus diwaspadai. Karena apa? Apa yang mereka ancamkan, ya, mereka pun mendesak-desak Polda Metro Jaya itu sama sekali tidak benar. Ya, itu melanggar hukum. Apalagi ada, saya langsung ingat ketika seorang perempuan di sana, ya, itu mengancam akan melakukan tindakan dengan melakukan porno. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, khususnya di pasal 4 ayat 2. Saya kebetulan adalah narasumber juga di undang-undang itu, ya gitu, ketika sebelum menjadi anggota DPR. Itu adalah tindakan yang melakukan porno aksi. Porno aksi adalah bagian dari pornografi. Dan itu kalau diterus-teruskan, itu bisa menjadi tindakan asusila nantinya. Ya, tahu nggak gambarnya asusila? Asusila itu kayak gini nih. Ini asusila ini. Seperti apa? Ini asusila. Asusilo. Oh. Itu ya. Jadi mereka mau masuk asusila. Ya. Jadi kita tolak keras. Ayo rakyat Indonesia, ya, jangan biarkan mereka melakukan tindakan porno aksi dan asusila semacam ini. Ya, dari asu. Ya, dimulai ini. Jadi mohon maaf sudah azan. Jadi kita sampaikan kami melakukan tindakan yang terstruktur dan terukur. Kami sampaikan surat dan insya Allah kami mohon doa restunya rakyat Indonesia. Mari kita teruskan masalah ini di Barreskrim dan kemudian yang ada sampai ke pengadilan di Barreskrim. Tapi yang sesuai dengan ada yang himbauan dari semua termasuk mantan Kabar Reskrim yang ada di Polda Metro Jaya harus di SP3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Salinan dari KPU dikasih. Jadi itu kabar bohong ya. Kalau ada orang-orang yang oh iya, itu nanti kita berikan sebagai salah satu info. Oke. Nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini juga kita lampirkan. Ya. Oke, saya kira itu dari saya.